Pemirsa, pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pekan lalu di ajang World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss menjadi sorotan dunia. Presiden Prabowo benar-benar menjadikan World Economic Forum sebagai ajang diplomasi ekonomi Indonesia di pentas dunia. Pemirsa, World Economic Forum menjadi arena penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia karena World Economic Forum adalah forum yang dihormati dunia, yang mana ajang bertemunya ribuan pengusaha terkemuka dari seluruh dunia dengan ratusan pemimpin negara di dunia. Artinya dengan demikian, pidato Presiden di World Economic Forum adalah bukti kalau Indonesia diakui sebagai salah satu negara terkemuka di dunia. Hanya pemimpin tertentu, terutama pemimpin negara anggota dari G20 yang diundang untuk berpidato di World Economic Forum di Davos. Nah, pemirsa, sebelum tiba di ajang World Economic Forum di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Inggris, bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara mencapai kesepakatan investasi dengan nilai 4 miliar pound sterling atau kalau dirupiahkan, pemirsa, setara dengan 90 triliun rupiah yang akan difokuskan pada pengembangan sektor infrastruktur, maritim, dan juga pendidikan. Setelah itu, pemirsa, World Economic Forum di Davos, Swiss, pemerintah yakin korporasi raksasa dunia akan masuk ke Indonesia. Di awal pekan ini di Jakarta, pemirsa, kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan kalau daya tarik Indonesia semakin meningkat ini seiring dengan penguatan diplomasi ekonomi yang dibangun pemerintah dalam World Economic Forum di Davos, Swiss. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan sejumlah raksasa teknologi global seperti Nvidia hingga Amazon Web Services atau AWS menyatakan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu seperti apa gambaran magnet pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum di Davos, Swiss? Dan kita akan lihat, pemirsa, bagaimana poin-poin utama pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum di Davos, Swiss pada pekan lalu. Pemirsa, di bagian awal pidato, Presiden Prabowo memaparkan bagaimana kinerja perekonomian Indonesia di mata dan moneter internasional atau IMF. Maksud kami adalah di Dana Moneter Internasional, yang mana Presiden mengatakan kalau IMF baru-baru ini menggambarkan kalau Indonesia sebagai titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang. Lalu pemirsa, lebih lanjut, Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung bagaimana pentingnya menjaga kredibilitas pengelolaan utang. Presiden menegaskan sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah sekalipun gagal untuk membayar utang. Jadi tidak sekalipun. Dan di forum para investor ternama dunia, Presiden juga memperkenalkan untuk pertama kalinya Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden mengatakan bulan Februari mereka membentuk Lembaga Dana Kekayaan Negara Danantara Indonesia dengan aset kelolaan sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Ia menyatakan bisa berdiri di hadapan para mitra dagang yang setara pada ajang World Economic Forum. Nah, pemirsa, dengan stabilitas ekonomi dan lembaga investasi negara yang kuat, Presiden menyatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengejutkan dunia. Dan Presiden mengatakan Indonesia kini semakin menjadi negeri dengan penuh peluang. Dan ia juga menyebutkan kalau ia yakin pertumbuhan Indonesia akan secara signifikan mengejutkan banyak pihak di dunia. Selanjutnya, pemirsa, kita juga akan melihat beberapa poin lainnya yang mana Presiden Prabowo Subianto juga menggambarkan bagaimana upaya Indonesia memerangi kemiskinan melalui penciptaan kerja dari Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan pemerintah tengah membangun 83.000 koperasi dan juga akan membangun setidaknya 1.000 desa nelayan, dan pemerintah menargetkan alokasi dana untuk 5.000 desa, artinya akan menyentuh kehidupan setidaknya 40 juta warga Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan rekor swasembada beras Indonesia. Presiden mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah dan banyak tahun, produksi beras Indonesia adalah tertinggi dalam sejarah Indonesia, yaitu target 4 tahun dalam waktu 1 tahun. Dan untuk meyakinkan investor global di Davos, Presiden memastikan kalau penegakan supremasi hukum dalam perekonomian. Presiden mengatakan
Ia menyebutnya secara terbuka sebagai great economics atau kita kenal dengan keserakahan ekonomi dengan praktik rakus. Tidak boleh ada kompromi dan ia bertekad akan menegakkan hukum di Indonesia. Ia pun menutup hingga saat ini sudah ada 1.000 tambang ilegal. Nah, pemirsa, agar lebih menarik di mata investor global, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia terus membangun kerjasama bilateral dengan semua negara. Presiden mengatakan perdagangan beras dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Eurasia, dan mana saat ini Indonesia sekarang dan akan selalu terbuka bagi investasi asing dan juga domestik. Pemirsa, di bagian akhir pidatonya, Presiden juga menebalkan pesannya kepada investor global terkait dengan stabilitas dan kepastian untuk investasi atau berusaha di dalam negeri. Presiden mengatakan Indonesia hari ini menawarkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan stabilitas dan pemerintah dalam 1 tahun telah mencapai kemajuan yang luar biasa dan juga reformasi yang luar biasa dan juga saat ini pemerintah menghapus ratusan regulasi yang tidak masuk akal. Nah, pemirsa, setelah kita melihat pidato Presiden Prabowo Subianto, ini ternyata berhasil menarik perhatian dunia. Yang mana saat ini pekerjaan selanjutnya adalah memastikan sukses diplomasi ekonomi Indonesia di Davos berlanjut dengan derasnya aliran investasi global masuk Indonesia, supaya target pertumbuhan ekonomi 8% lebih cepat dan juga tercapai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.